Jumpa lagi Jaga TV. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai motherboard MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi. Namanya panjang ya. Namanya panjang, tentunya kemampuannya juga banyak. Nah, rasanya ini nggak gitu pas kalau kita nggak tes langsung dalam satu PC utuh. Jadi kita rakit yang satu ini. Nah, kita akan bahas kita rakit ini dengan apa saja dan kemampuan motherboardnya membuat PC yang satu ini bisa ngapain aja. Oke, MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi. Ini adalah motherboard dari keluarga MSI MPG yang menandakan bahwa ini adalah produk kelas menengah atas dengan fokus di performa tinggi dengan fitur terkini dan desain yang tentunya keren ya. Nah, si MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi sendiri merupakan produk teratas di lini MSI MPG yang menggunakan chipset Z590. Ya, motherboard ini pakai Intel Z590 yang disiapkan khusus untuk prosesor desktop Intel Core generasi ke-11, tapi tetap menawarkan dukungan untuk Intel Core generasi 10 juga. Ini adalah penerus dari chipset Intel Z490 dan tetap akan menawarkan dukungan prosesor Unlock Multiplier, jadi mempermudah untuk overclocking CPU serta RAM DDR4 dengan kecepatan tinggi. Bedanya dengan Z590 adalah dukungan native untuk USB 3.2 Gen 2 by 2, yaitu yang 2x2 gitu ya. Nah, sesuai namanya Gaming Carbon, motherboard ini memiliki skema warna gelap yang cukup identik dengan unsur karbon. Selain itu dia juga menggunakan corak menyerupai carbon fiber yang digunakan untuk penutup area VRM, I/O, serta di heatsink chipset. Sementara kata Wi-Fi di nama motherboard ini menunjukkan bahwa motherboard ini dilengkapi dengan modul Wi-Fi. Iya, nggak cuma laptop doang yang punya. Nah, untuk spesifikasi kita bisa lihat form factornya adalah ATX 30,5x24,4 cm. Chipsetnya Intel Z590. Dukungan prosesornya bisa pakai Intel Core generasi ke-10 dan Intel Core generasi 11 yang soketnya sama-sama LGA 1200. Untuk memori, dia bisa mencapai 4 kali DDR4 DIMM sampai dengan 128 GB dan mendukung konfigurasi sampai dengan DDR4 5333. Untuk slot ekspansi ada 3 slot PCIe by 16, 2 slot mendukung standar PCIe 4 jika prosesor yang digunakan adalah Core generasi ke-11. Sementara 1 slot itu mendukung standar PCIe 3.0. Lalu ada 2 slot PCIe 3.0 by 1 atau kali 1 ya, yang kecil itu ya. Kemudian untuk storage dia bisa pakai 3 slot M.2 M-key untuk SSD M.2. Slot M.2 yang pertama mendukung standar PCIe 4.0. Slot M.2 kedua dan M.2 ketiga itu mendukung standar PCIe 3.0 dan SATA juga. Lalu ada 6 port SATA 6 Gbps, jadi banyak banget memang portnya. Untuk USB, ada satu USB 3.2 Gen 2 by 2 yang 20 Gbps. Ini adalah port USB Type-C di back panel. Kemudian ada 4 USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Ada 3 port USB Type-A di back panel. Ada 1 header Type-C di front panel. Lalu ada 4 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. 2 port USB Type-A ada di back panel dan ada 1 header Type-A untuk front panel. Lalu ada 8 USB 2.0. Banyak banget ya. 4 port USB Type-A ada di back panel dan ada 2 header Type-A untuk front panel. Ya, tentunya tiap header ini bisa support sampai dengan 2 port USB, jadi totalnya 8 ya. Nah, untuk audio, dia menggunakan Realtek ALC 4080 7.1 channel high definition audio. Untuk LAN, dia menggunakan Intel i225V yang sudah support 2,5 Gbps. Dan untuk wireless, dia pakai Wi-Fi 6E. Ya, bukan 6 biasa, 6E dan Bluetooth 5.2. Modul Intel Wi-Fi-nya adalah Intel Wi-Fi 6E AX210. Ini terpasang di slot M.2 yang pakai E-key ya. Kemudian untuk konektor kipas ada 1 CPU fan, ada 1 untuk water pump, ada 6 untuk system fan. Emang dirancang untuk case besar ya. Lalu untuk lampu-lampu RGB ada 4 pin RGB LED konektor dan ada 3 pin rainbow LED konektor. Dan juga ada 1 3 pin Corsair LED konektor jika dibutuhkan. Lalu ada debug LED di sini menggunakan 4 EasyBug LED ya yang menandai CPU, RAM, VGA dan boot di situ. Lalu ada 1 double digit debug code LED atau ya post LED biasanya ya. Untuk back panel ini sudah dilengkapi dengan I/O shield yang terintegrasi. Di sini ada flash BIOS button, ada 4 USB 2.0 Type A, ada 1 DisplayPort, ada 1 HDMI, ada 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, ada 3 USB 3.2 Gen 2 Type A, ada 1 USB 3.2 Gen 2 by 2 Type C, ada LAN di sini, ada 2 antena untuk Wi-Fi dan atau Bluetooth, kemudian ada audio konektor dan SPDIF.
Nah, motherboard ini memiliki enhanced power design ya. Jadi VRM-nya itu menggunakan 16 duet rail CPU power system dengan rating 75 ampere, nggak nanggung-nanggung. Ditambah dengan konektor CPU power 2x8 pin dan teknologi Core Boost. Ini menjamin pasokan daya ke CPU terpenuhi sekalipun CPU yang digunakan adalah varian tertinggi dari Intel Core generasi 10 atau generasi ke-11 yang di overclock. Dia juga memiliki premium thermal solution, jadi area VRM-nya didinginkan dengan heavy plated MOS heatsink yang memiliki satu buah heat pipe untuk menjamin suhu area ini tetap terjaga dengan baik. Ada juga M.2 Shield Frozer, sebutan untuk heatsink modul SSD M.2 di motherboard ini. Untuk ketiga slot M.2-nya itu sudah tersedia ya. Chipset Intel Z590 yang digunakan juga ditutupi dengan heatsink untuk menjaga suhu operasinya agar tetap baik. Lalu ada lagi yang namanya Frozer AI Cooling. Fitur ini memungkinkan kontrol otomatis untuk kipas-kipas yang terpasang ke sistem berdasarkan suhu kerja CPU dan GPU. Ada dua preset yang bisa dipilih, yaitu Performance Mode dan Silent Mode. Bila pengguna ingin melakukan tuning manual untuk kecepatan kipas, itu juga bisa dilakukan. Nah, untuk PCB-nya ini adalah 6 layer PCB dengan 2 ounce thicken copper, jadi copper lebih tebal 2 ons gitu ya. Menjamin tidak ada kompromi yang membuat reliabilitas motherboard terganggu bahkan saat overclocking sekalipun. Kemudian dia juga punya PCI Express Steel Armor. Ini memungkinkan penggunaan graphics card dengan bobot yang berat dan besar. Ini menjamin kemampuannya ya bisa menahan beban yang berat tanpa jadi bengkok. Dia juga punya double ESD protection di lubang mounting motherboard ke casing. Dengan double grounding layer, ini mencegah kerusakan motherboard akibat static discharge atau listrik statis. Lalu dia punya fitur namanya Resize Bar, ya ini mengaktifkan Resizable Bar ya, yang memungkinkan komunikasi langsung dari CPU ke frame buffer di graphics card, sehingga CPU bisa bekerja lebih efisien memberikan data yang dibutuhkan untuk pengolahan grafis tanpa harus terlebih dahulu melalui GPU. Dan tentu saja seperti biasanya dia punya Memory Try It. Ini adalah profil overclocking untuk mencoba menjalankan RAM yang digunakan di kecepatan yang lebih tinggi dari setting XMP yang standar, tentunya dengan menggunakan tuning otomatis dari sistem. Lalu dia juga punya CPU Cooler Tuning. Ini adalah tuning otomatis untuk CPU power limit sesuai dengan sistem pendingin yang digunakan. Oke, tapi itu baru motherboardnya. Nah, sistem ini gimana? Ya, oke. Kita bangun sistem ini dengan komponen ekosistem dari MSI juga. Kayaknya lebih asik begitu ya. MSI ketemu MSI juga. Nah, sementara itu untuk spesifikasi lengkapnya dari yang satu ini adalah CPU-nya kita pakai Core i9 11900K. Untuk RAM kita pakai DDR4 3200 2x8GB total 16GB. Graphics card kita pakai MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10GB. Yang GPU-nya adalah tentunya RTX 3080 dengan 8700 CUDA cores dengan boost bisa mencapai 1815 MHz. Untuk VRAM dia pakai 10GB GDDR6X dengan rating 19 Gbps. Dia menggunakan Frozer 2 thermal design dengan core pipe yang menjamin kontak optimal dengan GPU. Ini membuat panas dapat disebar dengan baik ke seluruh area heatsink. Dan 3 buah torque fan 4.0 ini membantu melepas panas dengan cepat dari heatsink. Tentunya graphics card ini mendukung Mystic Light untuk pengaturan RGB lightingnya. Untuk storage yang kita pasang adalah SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 yang 2TB. Ya kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede. Lalu untuk CPU cooler kita pakai MSI MPG Core Liquid K360. Ini adalah sistem liquid cooling AIO dengan radiator 360 mm menggunakan 3 buah torque fan 4.0 120 mm untuk melepas panas dari radiator. Untuk waterblocknya juga menggunakan satu torque fan 3.0 60 mm. Ini tujuannya untuk melepas panas dari area VRM di sekitar soket CPU. Ini penting banget ya. Dan yang menariknya dia punya 2,4 inci customizable LCD display di penutup waterblocknya. Jadi ini bisa digunakan untuk hardware monitoring atau bisa juga hanya sekedar untuk menampilkan foto atau gambar. Bisa kalau mau ya. Nah, dia juga memiliki GI mode atau Gaming Intelligence Mode. Ini memungkinkan kecepatan kipas radiator, kipas waterblock, dan pompa diatur secara cerdas berdasarkan load dari sistem atau beban sistem. Bahkan sesuai dengan beban yang ada, ketiga kipas radiator ini bisa diatur putarannya masing-masing. Misalnya kita bisa nyeting agar cuma satu kipas yang berputar kalau loadnya lagi rendah supaya tingkat kebisingannya rendah. Menggunakan evaporation proof tubing ini membuatnya terjamin coolant-nya tidak mudah menguap atau habis. Tentunya water cooling ini kompatibel dengan soket Intel LGA 11.5 sekian, LGA 1200, LGA 1366, LGA 2011 dan LGA 2066 serta soket AMD AM4, TR4, STRX4, SP3 serta berbagai soket lawas AMD yang lainnya. Untuk PSU kita pakai MSI MPG A850GF, total power 850 watt dan sudah memiliki sertifikasi 80+ Gold.
PSU ini ternyata cukup ringkas ya, panjangnya hanya 160 mm. Ini adalah PSU full modular dengan flat cable dan alloy copper terminal. Dia memiliki 3 VGA power connector mendukung hingga 6 buah konektor daya PCIe 6+2 pin. Nah, kemudian untuk casing kita pakai MSI MPG Sekira 500X, form factornya ATX. Side panelnya menggunakan toolless tempered glass panel dan dia menggunakan swing door untuk sisi kanan dan kiri. Panel depannya menggunakan aluminium di area atas dan tinted glass di area bawahnya. Sisi atasnya ini full tinted glass ya. Expansion slotnya bisa 8+2 secara vertikal. Kemudian CPU coolernya bisa memiliki ketinggian hingga 170 mm dan graphics card yang bisa ditampung bisa panjangnya hingga 400 mm atau 40 cm panjang ya. Dia mendukung radiator sampai dengan 280 mm untuk di depan atau 360 mm untuk di bagian atas. Dia juga memiliki extractable radiator bracket design untuk mempermudah pemasangan serta mengeluarkan radiator dari casing saat kita ingin membersihkan radiator. Dan tentunya mendukung Mystic Light untuk pengaturan RGB lighting dengan 128 ARGB LED hub. Jadi kurang lebih seperti ini ya tampilan PC dengan basis motherboard MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi ini ya. Dan beberapa komponen-komponen MSI tadi tentunya. Bila dibutuhkan, tampilan dari RGB lighting di sistem bisa diatur dengan aplikasi Mystic Light agar terlihat lebih rapi dan lebih serasi. Nah, kalau kita juga menggunakan komponen lain yang support Mystic Light, RGB lighting dari komponen itu juga akan mengikuti setting yang kita buat. Sebagai contoh, RAM-nya ini bukan RAM dari buatan MSI sendiri, tapi dia bisa ngikutin si Mystic Lighting-nya MSI. Oke, kita masuk ke pengujian performa. Kita uji dulu CPU-nya dengan CPU Cooler Tuning ya, menggunakan Cinebench R23 selama 30 menit. Kita bisa lihat bahwa skor meningkat 2000 poin saat CPU Cooler Tuning diatur ke water cooling. Jadi ada setting water cooling di situ ya, dibandingkan saat kita menggunakan setting box cooler dari sekitar 13.000 ke sekitar 15.000-an. Lumayan naik tinggi ya, hanya dengan setting itu aja. Tapi tentunya coolernya harus diganti, jangan nggak diganti. Disesuaikanlah dengan settingnya. Kalau pakai water cooling ya water cooling gitu coolernya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saat menggunakan setting box cooler, prosesor cepat sekali mencapai power limitnya, membuat prosesor kemudian berjalan di clock speed yang lebih rendah. Sementara saat kita menggunakan setting water cooling, power limit ada di angka yang lebih tinggi. Jadinya clock speed prosesor akan lebih lama bertahan di angka yang lebih tinggi dibandingkan konfigurasi box cooler. Nah, suhu VRM saat CPU di load di pengujian Cinebench itu ada di bawah 60 derajat Celcius. Ini terbilang relatif rendah, padahal komponen-komponen VRM-nya tengah bekerja keras memasuk daya ke prosesor Core i9 11900K yang digunakan ini ya. Ini berat prosesornya ya. Nah, suhu ini relatif rendah karena motherboard ini menggunakan heatsink VRM yang cukup besar, serta dibantu juga dengan kipas yang ada di water block sistem water cooling AIO yang digunakan. Oke, sekarang mari kita coba memory try it. Ya, kita gunakan untuk menjalankan DDR4 3200 yang digunakan dengan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu kita mau coba mengejar DDR4 3733 CL18. Hasil tes menggunakan skor AIDA 64 menunjukkan peningkatan performa seperti bandwidth memory copy yang meningkat serta latensi yang berkurang. Sayangnya konfigurasi ini nggak begitu stabil untuk penggunaan sehari-hari, jadi kita memutuskan untuk cari yang lebih stabil di DDR4 3600 CL18 saja. Ya, tentunya itu tetap lebih tinggi dari setting normalnya si RAM sendiri. Nah, sekarang mari kita coba resize bar-nya. Jadi kita tes resizable bar-nya. Kita coba di Assassin's Creed Valhalla, resolusi di 4K, kualitasnya ultra high. Hasilnya memang ada sedikit peningkatan saat resize bar di enable, yang berarti resizable bar-nya aktif di GeForce RTX 3080 yang digunakan. Kalau melihat dari average FPS-nya dan 1% minimum FPS-nya ada peningkatan, tapi memang peningkatan yang bukan yang luar biasa. Memang janjinya juga nggak tinggi-tinggi banget ya, sekitar 5-10%. Oke, sekarang mari kita tes SSD-nya. Ya kan, boardnya katanya support PCIe 4.0. Kita pasang Crystal Disk Mark dan kita cek. Terlihat bahwa PCIe 4.0 ini memang menawarkan data rate lebih tinggi dibandingkan PCIe 3.0. Kecepatan read-nya sudah mendekati 5000 Mbps dan write-nya itu sekitar 4200 Mbps. Nah, yang ini kita belum bisa dapetin di sistem yang hanya mendukung PCIe 3.0 saja. Nah, sekarang kita coba untuk content creation. Gimana? Kita langsung hajar aja software beneran ya. Setting CPU coolernya ada di water cooling, dan untuk RAM kita pakai setting memory try it yang tadi ya. Nah, untuk Adobe Premiere Pro 2021 4K to 4K seperti yang bisa kita lakukan, 4K 60, filenya yang 2 menit 7 detik itu, hasilnya ini selesai di render dalam 1 menit 21 detik.
monster banget emang satu ini. Dan saat pengerjaan, suhu CPU-nya dari kisaran 50-55 derajat Celcius saja. Kayak nggak kerja berat sama sekali. Dan GPU-nya juga sekitar 58-62 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya itu dari kisaran 380-400 watt. Yang ini tergolong wajar ya untuk komponen monster seperti ini. Lalu gimana untuk 3D rendering? Kita pakai Blender 2.92, BMW 27 dan kita aktifkan kudanya. Hasilnya adalah semua selesai dalam 22 detik aja. Cepat banget. Suhu CPU-nya dari kisaran 50-58 derajat Celcius dan GPU di kisaran 60-65 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya sekitar 380-425 watt. Oke, mari kita main game sekarang. Kita coba game e-sports dulu ya. Kita ada CSGO, kita coba seperti biasa 1080p low ya. Nah, untuk monitor biasanya kan bisa sampai ratusan hertz sekarang ya. Dan nggak cuma 144 hertz lagi, bisa lebih. Nah, kita lihat bahwa kita bisa dapat frame rate 380 sampai 800 fps. Jadi kalau kalian punya monitor yang refresh rate-nya super tinggi, silahkan, nggak ada masalah. Saat main gaming ini suhu CPU-nya ada di kisaran 62 sampai 63 derajat Celcius dan GPU ada di kisaran 65 sampai 66 derajat Celcius. Sementara konsumsi daya ada di kisaran 370 sampai 400 watt. Sekarang kita beralih ke game AAA, Cyberpunk 2077. 4K, presetnya di Ultra, ray tracingnya Ultra, DLSS-nya di Performance dengan crowd density-nya high aja. Kasih yang berat-berat aja ya. Oke, frame rate kita masih bisa dapat sekitar 48 sampai 60 fps ya, masih ditelan ya, enteng banget. Suhu CPU ada di 65 sampai 72 derajat Celcius, suhu GPU 74 sampai 76 derajat Celcius. Sementara itu, karena memang game ini akan memerah seluruh kemampuannya dan setting kita memang tinggi, konsumsi dayanya ada di kisaran 570 sampai 600 watt. Nah, kalau kalian mau main game Cyberpunk terus-terusan di atas 60 fps, kita bisa pakai setting yang sama, tapi DLSS-nya kita set di Ultra Performance ya. Semua sama settingannya, tapi frame rate-nya kita bisa dapat 70 sampai 85 fps. Ya, itu masih 4K settingannya ya. Suhu CPU di 72 sampai 77 derajat Celcius, suhu GPU di 76 sampai 77 derajat Celcius dan konsumsi daya masih di sekitar 600 watt. Jadi motherboard baru ini memang menawarkan dukungan untuk Intel Core Gen 11, bahkan siap untuk disandingkan dengan Core i9 11900K tentunya kalau komponen-komponennya lain juga mendukung. Tidak masalah dengan VRM, dia mumpuni banget karena pakai heatsink yang besar dan heat pipe. Ini semua jadi kunci motherboard itu bisa menangani prosesor se-monster 11900K. MSI menawarkan juga fitur tuning performa yang sangat mudah dilakukan, bahkan bisa digunakan oleh orang yang tidak terlalu mengerti tuning hardware PC sekalipun. Di beberapa kondisi ini bisa membantu mendapatkan performa yang relatif lebih tinggi dari kondisi standar, hanya dengan 2-3 langkah mudah di dalam BIOS saja. Nah, selain motherboard dan graphics card yang tentunya sudah banyak dikenal, MSI juga punya banyak produk komponen PC yang kali ini juga kami gunakan untuk menyusun testbed ini. Seperti water cooling atau liquid cooling all-in-one, casing. Kalau kalian sadar, monitor yang di sebelah saya ini juga produk MSI. Nah, untuk perangkat-perangkat dengan RGB lighting, efek yang ditampilkan bisa diatur sehingga satu sistem efeknya sama semua. Membuat PC jadi lebih nyaman dilihat dan keren aja. Rapi gitu ya, terus ya warnanya sama terus gitu ya, ngikut gitu sama terus. Hal ini juga berlaku untuk semua produk lain yang mendukung Mystic Light dari MSI dan itu ada banyak loh sebetulnya termasuk RAM yang kita pakai misalnya ya. Jadi membangun PC yang bukan cuma kencang tapi juga punya banyak fitur serta dilengkapi dengan konektivitas modern yang future proof itu bisa dilakukan dengan basis motherboard MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi ini, yang merupakan salah satu produk kelas menengah atas terbaru dari MSI. Nah, ditambah dengan beragam produk ekosistem MSI, kalian bisa dengan mudah membuat PC yang keren satu ini ya, dan kekinian banget penampilannya. Singkat kata, komponen paling monster sekalipun bisa diperah oleh motherboard ini dan dengan dukungan komponen yang tepat, kalian bisa mendapatkan pendinginan yang mantap dan penampilan yang keren banget. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.